Elkan Baggett terpantau di Bali, dipanggil Patrick Kluivert. Untuk TC Timnas Indonesia, Emil Audero batal debut lawan Cina. Gimana nasib gawang Timnas? Elkan Baggett terpantau di Bali, dipanggil Patrick Kluivert untuk TC Timnas Indonesia. Mimin dapat kabar menarik nih. Timnas Indonesia rencananya bakal ngadain pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025 nanti. Nah, yang bikin heboh, Elkan Baggett ternyata terpantau udah ada di Bali loh. Rumor ini langsung rame banget di media sosial sejak Selasa malam, 13 Mei 2025. Banyak yang berspekulasi kalau Elkan bakal balik lagi bela Timnas Indonesia di bawah pelatih baru, Patrick Kluivert. FYI nih, Elkan terakhir kali bela Garuda waktu Timnas main di Piala Asia 2023 lawan Australia, Januari 2024 lalu. Waktu itu Indonesia kalah 0-4 dan Elkan main full 90 menit. Sejak saat itu, namanya nggak pernah muncul lagi di skuad Timnas, termasuk pas lawan Vietnam, Irak, Filipina, Arab Saudi, dan Australia. Isu kenapa Elkan nggak dipanggil lagi juga sempat jadi bahan omongan. Salah satunya gara-gara dia absen pas dibutuhin di laga playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea, Mei tahun lalu. Tapi sekarang sinyal Elkan balik lagi makin kuat, Min. Nih, beberapa faktornya. Pertama, Elkan udah ada di Bali, bertepatan banget sama jadwal TC Timnas. Kedua, beberapa pemain lain kayak Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuate juga udah duluan tiba di Pulau Dewata. Mereka udah nggak ada jadwal sama klub masing-masing. Ketiga, lini belakang Timnas lagi krisis pemain karena beberapa bek cedera. Jadi, nama Elkan bisa jadi opsi serius buat Patrick Kluivert buat nguatkan pertahanan. Oh iya, Timnas Indonesia bentar lagi bakal hadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C, tanggal 5 Juni 2025 versus China. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 10 Juni 2025 versus Jepang. Laga tandang. Dua pertandingan ini bakal jadi penentu nasib Garuda ke Piala Dunia 2026, Min. Jadi kalau Elkan beneran balik, semoga bisa jadi tambahan kekuatan yang bikin Timnas makin solid. Dua pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini penting banget loh buat Timnas Indonesia. Nggak bisa asal-asalan. Pertama lawan Cina tanggal 5 Juni di GBK, terus lanjut tanding lawan Jepang tanggal 10 Juni di Suita City Stadium, Jepang. Dan yang bikin makin deg-degan, TC, pemusatan latihan, udah dijadwalkan mulai 26 Mei di Bali United Training Center. Kok pas banget waktunya sama kedatangan Elkan, ya? Ya, netizen sih udah kangen berat. Wajar sih, siapa juga yang nggak pengen lihat dinding setinggi 1,94 meter jagain pertahanan bareng Jay Idzes dan Miss Hilgers. Netizen, ngamuk bahagia di Instagram. Begitu ada unggahan dari akun @dwkndrnn yang memperlihatkan Elkan lagi di Bali, kolom komentar langsung kayak pasar malam. Akhirnya, Jangkung comeback. Big Boy itu akhirnya datang kembali. Bismillah Elkan gabung Timnas. Yuk, bisa yuk. Dan ya, vibe-nya udah kayak nonton konser pas idola naik panggung. Tapi nih, ya, sampai sekarang PSSI dan Timnas belum ngasih info resmi. Apakah Elkan beneran dipanggil buat TC? Atau dia cuma numpang santai sambil ngopi di Canggu? Yang sering ngeliat performa Elkan di EFL, gue pribadi sih optimis. Dia tuh pemain yang bisa banget jadi penguat lini belakang.
punya postur, pengalaman, dan udah ngerti gaya main timnas. Apalagi kalau beneran duet sama Idzes dan Hilgers, Defender Dream Team Alert. Kalau Elkan beneran dipanggil, menurut lo, siapa yang harus dikorbanin dari skuad belakang sekarang? Formasi idealnya gimana kalau ada Elkan, Idzes, dan Hilgers bareng? Jadi, healing atau comeback? Kita tunggu jawabannya langsung dari Coach Patrick Kluivert. Stay tuned. Emil Audero batal debut lawan China. Gimana nasib gawang timnas? Sob, udah nunggu-nunggu debutnya Emil Audero di timnas Indonesia, malah ada kabar dia bisa batal main lawan Cina tanggal 5 Juni nanti. Menurut lo, mending Emil bela negara atau bela klub duluan nih? Gagal debut bukan karena cedera, bukan juga karena Patrick Kluivert lupa ngasih undangan, tapi Emil lagi punya tugas negara versi klub, gengs. Jadi ceritanya Emil dan klubnya Palermo baru aja nutup musim reguler Serie B, Divisi 2 Liga Italia, dengan hasil seri 1-1 lawan Carrarese. Dan hasil itu bikin Palermo finish di posisi 8, alias masuk zona playoff promosi ke Serie A. Lumayan prestis tuh. Nah, dari sinilah masalahnya mulai muncul. Karena posisi 8 itu, Palermo harus melewati fase playoff promosi yang super padat dan intens banget. 18 Mei, Palermo versus Juve Stabia, babak awal playoff, 21 Mei dan 25 Mei. Kalau lolos, mereka tanding 2 leg lawan Spezia di semifinal, 29 Mei dan 1 Juni. Kalau tembus final, 2 leg penentuan tiket ke Serie A digelar artinya. Kalau Palermo tembus sampai final, Emil masih sibuk sampai 2 Juni dini hari WIB. Padahal, laga timnas lawan Cina digelar 5 Juni di GBK. Otomatis, Emil cuma punya 1 hari istirahat sebelum pertandingan. Bahkan bisa jadi dia baru mendarat 3 Juni. Mepet banget, bro. Padahal rencana jadi starter. Yang bikin makin nano-nano, Maarten Paes absen karena akumulasi kartu kuning. Artinya, banyak yang prediksi Emil bakal starter debut lawan Cina. Tapi kalau dia datangnya udah ngos-ngosan habis final playoff, berani nggak tuh Kluivert langsung nurunin? Hehe, jadi main nggak nih Emil? Skenarionya cuma 2 nih. 1, kalau Palermo kalah lebih awal, misalnya tanggal 18 atau 25 Mei, Emil bisa langsung terbang dan siap debut lawan Cina 2. Kalau Palermo tembus sampai final, wah, peluang Emil debut di laga penting itu bisa melayang, bro. Kalau lo jadi Emil Audero, pilih bela klub dulu demi Serie A, atau cabut dan bela timnas buat debut di GBK. Apakah timnas Indonesia bakal aman di tangan kiper cadangan kalau Emil nggak main? Komentar lo penting banget nih. Drop pendapatnya di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe terus update timnas bareng Mimin. Karena drama bola Indonesia ini selalu ada aja plot twistnya. Kita lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga. Timnas Indonesia sulit tanding dengan Rusia, Timnas Indonesia justru ajak main Malaysia. Skenario ajaib media Cina. Kalahkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah menjadi pusat cerita. Bukan dari gol atau kartu merah, melainkan dari sebuah panggung yang masih disusun. FIFA Matchday, September 2025. Ketika sorotan dunia mulai meredup usai kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga pada Juni mendatang, banyak yang mengira Garuda akan beristirahat sejenak. Namun, di balik layar, panggilan dari berbagai penjuru dunia justru berdatangan. Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara dengan sejarah sepak bola tangguh mengulurkan undangan tanding kepada Indonesia. Sebuah kabar yang sempat mengguncang media sosial ketika akun Voice of Russia membocorkan rencana laga persahabatan di bulan September.
Kami telah menerima informasi bahwa timnas Indonesia berencana bertanding melawan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia, tulis mereka. Namun, atmosfer berubah ketika Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, angkat bicara. Rusia? Rasanya berat, banyak pertimbangan teknis, katanya lugas. Sebuah keputusan diplomatis yang menyisakan tanda tanya, sekaligus menyulut rasa penasaran publik. Dalam ketegangan diplomasi sepak bola itu, muncullah opsi lain, lebih hangat, lebih bersahabat, namun tak kalah menegangkan, turnamen mini 3 negara bersama Malaysia dan Lebanon. Disinilah cerita benar-benar berubah arah. Di sela-sela isu tawaran laga internasional, media sosial justru dibakar oleh satu komentar sinis dari akun fanbase Malaysia, OneFootballM. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Maaf saja, tulis mereka dalam unggahan ASEAN Football. Kalimat itu membelah ruang digital. Bagi para supporter Garuda, itu bukan sekadar nyinyiran, tapi semacam siulan provokasi sebelum perang. Ribuan komentar membanjiri postingan tersebut. Patriotisme meluber dari layar gawai, tak ada peluit, tak ada bola, tapi pertempuran sudah dimulai. Sementara di sisi lain, pemain-pemain Indonesia tetap diam. Di ruang latihan mereka tahu, jawaban terbaik untuk komentar, miring bukan di kolom komentar, melainkan di lapangan. Turnamen mini itu mungkin tak sebesar duel lawan Rusia, tapi gengsi melawan Malaysia selalu lebih dari sekadar angka di papan skor. PSSI belum resmi mengumumkan format turnamen, namun rencana itu jelas punya arah, menjaga ritme, mengasah strategi, dan menakar kedalaman skuad. Terlebih jika Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia FIFA Matchday. September bisa jadi pemanasan terbaik. Turnamen ini bukan tentang besar kecilnya lawan, tapi tentang kesiapan mental dan karakter. Bahwa ketika dunia menawarkan panggung megah, Indonesia justru memilih membangun ruang uji sendiri. Mungkin bukan yang paling mewah, tapi cukup untuk menguji siapa yang benar-benar siap menari di panggung dunia.